Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahif Febrianti dengan NIM 3012300057, mahasiswa Informatika Universitas Balai Bandung. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan tugas 1 mata kuliah kriptografi semester 6 tahun ajaran 2025-2026, yaitu sebuah aplikasi web simulasi kriptografi klasik yang saya beri nama CryptoClassic. Aplikasi ini mensimulasikan 5 algoritma kriptografi klasik secara transparan dan edukatif, lengkap dengan langkah perhitungan, rumus matematis, dan visualisasi interaktif. Mari kita mulai. Aplikasi dapat diakses di alamat rhyufbrnti.my.id. Sudah dideploy menggunakan Railwheel dengan domain custom.my.id. Di halaman utama, kita bisa melihat 5 kartu algoritma yang tersedia: Caesar, Vigenère, Affine, Hill, dan Playfair. Di sebelah kiri, terdapat sidebar navigasi yang memudahkan perpindahan antar halaman di pojok kanan atas. Ada tombol untuk beralih antara dark mode dan light mode. Di bagian bawah, terdapat informasi singkat mengenai tujuan edukatif aplikasi, fitur riwayat, dan fitur dark mode. Kita mulai dari algoritma yang paling dasar, Caesar-Schipper. Di pojok kanan atas halaman terdapat rumus matematis yang digunakan. C sama dengan P tambah K modulo 26 untuk enkripsi dan P sama dengan C kurang K tambah 26 modulo 26 untuk deskripsi. Sekarang saya akan mencoba enkripsi kata kriptografi dengan shift key 3. Hasil enkripsinya adalah seperti yang bisa kita lihat di layar. Di panel hasil, kita bisa melihat baris input menampilkan teks asli dan baris output menampilkan ciphertext berwarna cyan. Yang paling penting untuk tujuan edukatif adalah tabel langkah-langkah di bawah ini. Setiap karakter ditampilkan satu persatu beserta rumus matematisnya. Misalnya huruf K, nilainya 10 ditambah shift 3 hasilnya 13, yaitu huruf N. Karakter non-huruf seperti spasi tidak diubah, ditandai dengan label skip. Di atas tabel juga terdapat alphabet ruler yang menampilkan A sama dengan 0 sampai Z sama dengan 25 untuk membantu pengguna memahami sistem penomoran alfabet. Selanjutnya, Vigenère-Schipper, algoritma substitusi polyalfabetik. Berbeda dengan Caesar yang menggunakan satu nilai shift tetap, Vigenère menggunakan sebuah kata kunci yang diulang-ulang, sehingga setiap karakter memiliki nilai pergeseran yang berbeda. Bisa dilihat hasilnya berbeda dengan Caesar, meskipun plaintext-nya sama, karena setiap huruf digeser dengan nilai yang berbeda sesuai kata kunci. Di tabel langkah-langkah, kita bisa melihat kolom tambahan yaitu keychar, karakter kunci yang digunakan untuk setiap posisi. Kata kunci Uniba diulang mengikuti panjang plaintext. Affine-Schipper menggunakan dua kunci sekaligus, nilai A dan nilai B, dan melibatkan operasi perkalian serta inverse modular. Syarat penting, nilai A harus relatif prima dengan 26. Artinya, faktor persekutuan terbesar dari angka A dan 26 harus bernilai tepat 1. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, aplikasi akan menampilkan pesan error. Rumus yang digunakan adalah C sama dengan A kali P tambah B modulo 26. Di tabel bisa kita lihat perhitungan lengkap per karakter. Misalnya K bernilai 10 dikalikan 5 hasilnya 50, ditambah 8 hasilnya 58. Modulo 26 hasilnya 6, yaitu huruf G. Untuk deskripsi, aplikasi menghitung inverse modular dari A terlebih dahulu. Inverse dari 5 modul 26 adalah 21, bisa dilihat di tabel perhitungan. Hill-Schipper adalah yang paling kompleks secara matematis karena menggunakan aljabar linier, khususnya perkalian matriks. Plaintext diubah menjadi vektor, kemudian dikalikan dengan matriks kunci. Saya akan menggunakan matriks 2 kali 2 dengan nilai. Di sini kita bisa melihat visualisasi matriks kunci dalam bentuk tabel. Ini sangat
membantu untuk memahami Hill Zipper secara visual. Proses enkripsi ditampilkan per blok 2 karakter karena matriks 2x2 bekerja pada pasangan huruf. Misalnya blok pertama I bernilai 8, N bernilai 13 dikalikan matriks menghasilkan baris pertama 3x8 ditambah 3x13 63 modulo 26 sama dengan 11, yang mana itu adalah huruf L. Baris kedua 2 dikali 8 tambah 5 dikali 13 sama dengan 81 modulo 26, yaitu 3 atau huruf D. Untuk deskripsi, aplikasi menghitung inverse matriks modulo 26 secara otomatis menggunakan library NumPy. Playfair Zipper bekerja dengan cara menenkripsi pasangan huruf atau disebut decrypt, bukan satu huruf per satu. Pertama, aplikasi menggenerate tabel 5x5 dari kata kunci informatika. Huruf yang sudah muncul tidak diulang, dan sisa alfabet diisi setelahnya. Huruf I dan J dianggap sama dalam satu sel. Selanjutnya, plain text dipecah menjadi pasangan huruf decrypt. Jika ada dua huruf yang sama dalam satu pasang, disisipkan huruf X di antaranya. Setiap pasang huruf diproses dengan 3 aturan. Pertama, jika satu baris, geser kanan 1 posisi. Kedua, jika satu kolom, geser bawah 1 posisi. Ketiga, jika berada baris dan kolom, ambil sudut persegi panjang. Aturan yang digunakan untuk setiap pasangan huruf ditampilkan secara eksplisit di kolom keterangan tabel. Aplikasi juga dilengkapi fitur history, riwayat semua operasi enkripsi dan deskripsi yang pernah dilakukan selama sesi berlangsung. Setiap entry menampilkan algoritma yang digunakan, mode enkripsi atau deskripsi, teks input, hasil output, dan waktu operasi. History bisa dihapus dengan tombol hapus history. Data tersimpan menggunakan flux session. Sekarang saya akan menjelaskan bagian kode yang paling menantang dalam pengerjaan tugas ini. Bagian paling menantang adalah implementasi Hill Zipper, khususnya perhitungan inverse matriks modulo 26 untuk proses deskripsi. Di sini kita tidak bisa menggunakan inverse matriks biasa karena kita bekerja dalam aritmatika modulo 26, bukan bilangan real. Langkah-langkahnya adalah: pertama, hitung determinan matriks menggunakan NumPy. Kedua, hitung inverse modular dari determinan terhadap 26 menggunakan extend Euclidean algorithm. Ketiga, hitung matriks adjunct atau adjoint. Keempat, kalikan inverse determinan dengan adjoint modulo 26. Bagian menantang kedua adalah generate tabel 5x5 Playfair dan implementasi 3 aturan enkripsi decrypt-nya, karena harus menangani posisi baris, kolom, dan kondisi rectangle secara dinamis berdasarkan posisi karakter di tabel. Seluruh kode sumber aplikasi ini tersedia secara publik di GitHub pada repositori CryptoClassic Interactive Classic Cryptograph Simulator, dan aplikasi bisa diakses langsung di rhyufbrnti.my.id. Dengan demo dan penjelasan aplikasi web simulasi kriptografi klasik yang saya buat untuk tugas 1 mata kuliah kriptografi. Semoga aplikasi ini bermanfaat untuk memahami cara kerja algoritma kriptografi klasik secara lebih mudah dan visual. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.